Saya ingin menyampaikan tentang prinsip mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip mengelola keuangan 10-10-80. Yang pertama adalah sisihkan 10% dari penghasilan kita untuk dikembalikan kepada Tuhan. Mengapa kita perlu menyisihkan dan membawa persembahan persepuluhan ya kan kepada Tuhan? Alkitab bilang begini saudaraku, supaya kita bisa mendekat dan memiliki keintiman hubungan kasih dengan Tuhan. Orang-orang yang menyisihkan dan membawa persembahan persepuluhan itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat kepadanya. Mazmur 65 ayat 5 katakan begini saudara, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh apa? Mendekat untuk diam di pelataranmu. Apa berkatnya saudara? Kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik. Di mana? Di rumah Tuhan. Nah, untuk bisa dekat saudaraku, saudara harus bawa persembahan uang saudara. Sisihkan 10%. Tuhan bilang apa saudara? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kenapa hati kita harus ada di rumah Tuhan? Karena kita bisa kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Katakan amin. Saudara hatinya harus ada di rumah Tuhan. Karena di situ ada Tuhan. Di situ ada pengajaran. Di situ saudara dapatkan damai sejahtera. Saudara bisa kenal Tuhan. Katakan amin. Di situ saudara bisa melihat bagaimana mujizat Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita baca ketika bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan. Tuhan bilang, kamu dekat sama aku. Bagaimana caranya? Maleakhi 3:7. Sejak zaman nenek moyangmu, kami telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan seperti alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Dikasih tahu. Ayat 10 apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah. Kenapa harus? Bukannya dibagi-bagi kemana-mana. Saudara harus bantu orang tua. Harus. Saudara harus. Tetapi kalau saudara mau hatinya melekat ke Tuhan, di rumah Tuhan, saudaraku, dan mendapatkan yang baik, kenyang di rumah Tuhan, saudara harus bawa ke rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan, Bang. Makan apa? Makanan firman. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap lain dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Katakan amin. Kenapa kok harus hati kita melekat, kita tertanam di rumah Tuhan? Saya ingat kata-kata Yesus yang berkata gini, Petrus, kalau menurut kamu, aku ini siapa? Orang udah ngomong, aku si A, si B, si C. Kalau menurut kamu, aku siapa? Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang... Wah, ini pewahyuan. Tidak sembarang orang bisa tahu ini Yesus ini Tuhan, Juru Selamat, Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata apa kepada Simon Petrus? Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Bukan kamu yang mengatakan, tapi dari Bapa. Ketahuilah sekarang, dia bilang gitu, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Tuhan mau ngomong begini saudara. Dalam komentari yang lain, dia katakan begini, jemaatku berada dalam rumah Tuhan, gereja Tuhan, Allah maut tidak akan menguasainya. Seperti kita ada terkoneksi dengan markas besar tentara kerajaan sorga, termasuk perbendaharaan sorga. Seorang tentara harus bisa punya kesatuan. Dia tahu komandannya siapa dan dia punya markasnya di mana. Kalau dia ada apa-apa, orang-orang semarkas akan bergerak. Kenapa kita perlu hati kita? Pikir nggak? Kita tertanam di rumah Tuhan. Inilah markas. Markas apa? Kasih karunia. Yang kedua, sisihkan lagi 10% sebagai tabungan. Ya, sisihkan sebagai tabungan untuk masa depan saudara. Kenapa kita perlu harus ada tabungan? Supaya kita bisa mengantisipasi masa krisis. Jangan sampai ada duit langsung cepat dipakai. Yang ketiga adalah hiduplah 80% dari penghasilan saudara. Amsal 21 ayat 20. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya. Tetapi orang bodoh membelanjakan uangnya secepat ia. Tuhan mau 3 kita bisa kelola.
Pertama apa? Waktu kita, uang kita. Itu ciri orang yang intim dengan